Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya ibu-ibu dalam anugerah perlindungan Tuhan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam persekutuan misi dewasa wanita secara virtual. Lilin penolong edisi Februari. Selalu ada pertolongan bagi kita semua. Mari ibu-ibu, saya undang Tuhan bertemu sukacita, menyanyikan lagu, masuk hadiratnya dan memasuki firman. Bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami dapat bersekutu bersama. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami agar dapat mengerti dan menemukan kebenaran firman. Bapa, berkati hamba Nakwa Emma yang akan menyampaikan. Setelah mendengarkan renungan, kami juga akan menyaksikan demo membuat sebuah yang akan dibawakan oleh Sekus. Terima kasih Bapak, kami serahkan persekutuan online ini ke dalam kami. Ampunilah segala dosa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, Lilin Penolong edisi bulan Februari ini adalah edisi khusus Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, di mana semua orang di seluruh dunia merayakan Hari Kasih Sayang ini. Kasih itu nyata adalah tema dari persekutuan hari ini. Mari ibu-ibu, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya, Tua Erma, dengan memuji Tuhan, aku datang dan bersyukur. Shalom ibu-ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan di hari ini dapat berkumpul bersama di dalam persekutuan Lilin Penolong. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami dan mampukanlah kami untuk dapat memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami."
Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam perenungan Lilin Penolong. Tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah kasih itu nyata. Ibu-ibu yang terkasih, bulan ini kita memasuki bulan Februari, bulan yang identik dengan bulan kasih sayang. Mengapa? Karena bertepatan tanggal 14 Februari, beberapa hari yang lalu, itu kita bersama merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Bagaimana ibu-ibu dengan hari Valentine-nya? Apakah ada yang memberikan surprise atau memberikan hadiah kepada ibu-ibu semuanya? Berbicara mengenai hari kasih sayang, ibu-ibu, itu sebetulnya tidak hanya terpaut pada momen Valentine saja atau hanya dirayakan pada tanggal 14 Februari saja. Setiap harinya kita harus tetap menebarkan kasih sayang, membagikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang, menebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita? Ada 5 bahasa kasih atau 5 love language, ibu-ibu, yang bisa kita praktikkan juga di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahasa kasih adalah quality time. Di dalam quality time ini, kita menunjukkan kasih sayang kita dengan memberikan waktu bersama dengan orang yang kita kasihi. Yang kedua, yakni physical touch, sentuhan fisik bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, itu sebagai bentuk tanda kasih sayang kita. Yang ketiga adalah receiving gift. Kita memberikan hadiah atau kita melakukan surprise kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang keempat adalah word of affirmation. Ini kita menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan memberikan pujian atau memberikan kata-kata yang menggembirakan, yang menyentuh hati kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan yang terakhir, act of service. Ini adalah kita mau melayani orang-orang yang kita kasihi. Menebarkan cinta kasih dapat kita lakukan ibu-ibu dengan 5 bahasa cinta tersebut. Kita bisa lakukan kepada pasangan kita, kepada anak, kepada cucu, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu tak sebatas kata-kata, melainkan harus tercermin dari tindakan nyata. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh perempuan di Alkitab yang menghidupkan cinta kasih di dalam kehidupannya sehari-hari. Tokoh tersebut bernama Tabita, atau kalau dalam bahasa Yunani dikenal dengan Dorcas. Di kota Yope ada seorang perempuan yang bernama Dorcas. Dorcas ini adalah wanita yang biasa-biasa saja, hadir dari golongan masyarakat yang biasa. Namun keberadaan Dorcas ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia menebarkan cinta kasih kepada sekelilingnya. Ia mewujudkan kasih yang nyata melalui dirinya. Dorcas memiliki sebuah keterampilan, yakni keterampilan menjahit. Talenta dan keterampilannya ini ia gunakan semaksimal mungkin untuk jadi berkat bagi sesamanya, terkhusus bagi janda-janda miskin. Dorcas menjahit baju, kemudian memberikannya kepada janda-janda
Bukan hanya memberikan baju, Dorcas juga mau memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat kehidupan zaman dahulu, ini masih ada yang namanya segregasi sosial, ibu-ibu. Jadi biasanya janda-janda itu tidak diperhatikan atau tidak ada jaminan sosial untuk merawat para janda. Namun Dorcas hadir bagi para janda-janda yang membutuhkan. Dorcas hadir bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dorcas tidak hidup bagi dirinya sendiri, melainkan ia menghidupkan kasih dalam tindakan nyata sehari-hari. Hingga suatu hari Dorcas jatuh sakit dan kemudian ia meninggal. Kalau bersama kita lihat di ayat 39, kematian Dorcas ini menimbulkan kepedihan dan juga duka cita yang mendalam. Kematian Dorcas diiringi tangis dan kehilangan yang mendalam dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya ini begitu mengasihi Dorcas karena kebaikan hatinya, karena kasihnya. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya ini juga kehilangan atas kepergian atau kematian Dorcas. Ini semua bisa terjadi karena semasa hidupnya Dorcas mewujudkan kasih dalam tindakan nyata kepada orang-orang lain. Kasih itu ia nyatakan. Hingga kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu mengetahui bahwa ada Petrus yang sedang datang tidak jauh dari rumah Dorcas. Kemudian memanggil Petrus dan dengan kuasa Tuhan Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Februari ini kita pun sudah memasuki masa raya Prapaskah. Kita akan bersama-sama mengenang kembali peristiwa Kristus. Kristus yang maha kuasa, Kristus yang maha segalanya. Ia justru mau merendahkan dirinya sendiri, menjadi sama seperti manusia, hadir di tengah-tengah umat manusia. Pengorbanan Kristus itu berlandaskan kasih-Nya kepada kita semua umat manusia. Kasih itu nyata dan terwujud dalam tindakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu nyata. Kasih itu nyata ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib. Kasih itu nyata ditunjukkan Dorcas dalam pengorbanannya menjahit baju, kemudian bersedekah, hidup menjadi berkat bagi para janda dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu semua karena kasih. Dan di dalam perenungan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar 3 hal. Yang pertama adalah kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban bagi orang-orang di sekitar. Kasih tak sebatas kata, melainkan terwujud dalam tindakan nyata. Berkorban itu bisa mencakup banyak hal ya ibu-ibu. Misalnya saja ibu-ibu berkorban waktu, berkorban tenaga, dan kemudian atau berkorban diri bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu berkorban. Kenapa kita mau berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi? Karena itu dilandaskan kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Ketika mungkin saat ini di masa-masa pandemi, ibu-ibu harus di rumah, tentu banyak berkorban tenaga, entah itu memasak ataupun menemani anak belajar dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kasih kita. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberikan diri bagi orang-orang yang kita kasihi. Kasih itu nyata dalam pengorbanan. Tapi bukan sebatas kita berkorban untuk orang-orang yang dekat dengan kita saja. Untuk orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, untuk orang-orang lain pun mari kita mau untuk mengorbankan diri kita sebagai wujud kasih nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ibu-ibu, kasih itu memberikan yang terbaik.
Nah, ibu-ibu di sini adakah yang masih mengingat janji pernikahan ketika beberapa waktu yang lampau gitu ya, menikah, ada janji pernikahan? Apakah masih ingat apa pesan dari janji pernikahan tersebut? Nah, jangan-jangan janji itu hanya diingat pada saat pernikahan saja. Setelah jalannya pernikahan, lupa akan janji yang telah kita ucapkan. Jangan sampai ya ibu-ibu. Semoga sampai saat ini masih ingat dengan janji pernikahannya. Di dalam janji pernikahan termuat sebuah janji untuk selalu ada bagi pasangan kita, selalu hadir di dalam suka maupun duka bagi pasangan. Itu berarti kita berjanji untuk selalu hadir, menemani, dan selalu memberikan yang terbaik di dalam suka dan duka kita. Saya mau mengajak kepada ibu-ibu semuanya untuk berflashback kembali, untuk mengingat kembali waktu awal-awal ibu-ibu pacaran dengan pasangan gitu ya. Biasanya ketika kita sedang pacaran, itu sedang gelora asmaranya sangat menggebu-gebu gitu ya. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan kita ketika kita sedang berpacaran. Maka hidupkanlah gelora itu terus di dalam kehidupan kita sampai dengan pada saat ini. Selalu memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kasih itu memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, kasih itu setia. Seperti Dorcas yang jadi teladan kita pada hari ini, kita belajar dari Dorcas. Ia begitu setia untuk berbuat baik. Ia begitu setia untuk bersedekah. Ia begitu setia untuk hadir bagi orang-orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena kasih juga, maka Yesus setia menjalani Via Dolorosa. Ketika Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, namun di satu sisi Tuhan Yesus tidak lari. Ia tetap mengerjakan misi keselamatannya. Ia setia melakukan misi penyelamatannya. Setialah terus untuk membagikan kasih. Setialah terus untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Setialah terus untuk mewujudkan kasih di dalam tindakan nyata. Bahkan ke musuh kita sekalipun, setialah untuk mengasihi mereka dengan cara membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Setialah terus mengasihi, sekalipun kita pernah dikecewakan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu nyata dalam pengorbanan, memberikan yang terbaik, dan memelihara kesetiaan. Selamat merayakan cinta kasih, dan mari kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingat, kasih tak sebatas kata, melainkan kasih terwujud dalam tindakan nyata. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Ibu-ibu, hari Valentine tidak lepas dari coklat yang manis dan menarik. Kita akan menyaksikan demo membuat kue kekinian dessert box yang akan dipraktekkan oleh Chef Rusli. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kami dari PT Mero Sekawan Jaya, Mero Mercolet dan Kau adalah spesialis filling, topping, dan spread. Baiklah, materi kita hari ini adalah membuat aneka dessert box ya. Kali ini saya akan membuat dua macam dessert box. Yang pertama adalah triple choco dessert box dan satu lagi ada red velvet dessert box ya.
Jadi saya hari ini akan membuat 2 dessert box yang katanya lagi kekinian banget ya. Jadi di sini pertama saya akan membacakan bahan-bahannya dulu ya, apa saja. Yang pertama adalah kita mau membuat krimnya dulu ya, krimnya terlebih dahulu. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan sponge cake-nya atau bolunya saya sudah siapkan ya. Jadi di sini untuk sponge cake-nya saya tidak membuat ya, karena saya tidak mempraktekkan karena saya sudah membuat yang jadi. Karena menurut saya sponge cake ini sangat simpel sekali ya. Sahabat Melo nanti di rumah bikin persiapkan dulu bolunya, baru krim-krimnya ya. Kali ini saya langsung ke resep krim ya. Di sini yang pertama saya mau buat cheese frosting ya. Cheese frosting di sini ada 200 gram cheese filling 8000, 25 gram susu kental manis, dan 200 gram whipped cream cair ya, whipping cream cair ya. Oke, kemudian yang kedua saya akan membuat choco hazelnut cheese cream ya. Jadi nanti di triple choco ya, nanti dia ada coklat hazelnut cheese cream ya. Di sini bahan-bahannya adalah 200 gram cheese frosting ya. Tadi cheese frosting ini setelah jadi, kemudian kita tambahkan Nuko-Maltin yang spread, yang hazelnut ya, hazelnut spread ya. Gimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Ini saya akan membuat cheese frostingnya dulu ya. Buat cheese frosting. Di sini tadi ada 200 gram cheese filling 8000. Kemudian ada 25 gram susu kental manis. Ini terlebih dahulu kita kocok ya, karena supaya si cheese fillingnya lembut ya. Ini sebentar saja ya, sebentar saja. Nah ini sudah lembut ya. Oke, ini sudah lembut. Kemudian kita masukkan si whipping cream cair 200 gram. Ini kita kocok sampai dia mengembang. Nah mengembangnya nanti jangan terlalu mengembang ya. Nah ini cheese filling 8000 selain bisa buat roasting, bisa juga buat saus ya, bisa juga buat topping di pizza, dan bisa juga ini buat isian roti, isian risotto ya, bisa buat filling, bisa buat topping, bisa juga buat campuran di bolu ya, bisa juga buat campuran di krim. Nah ini seperti ini yang kita buat adalah yang dicampur di krim jadi frosting ya. Oke, ini sudah jadi ya cheese frostingnya. Kemudian yang krim yang kedua kita mau membuat choco hazelnut cheese cream ya. Kemudian saya masukkan si krimnya ya, saya akan campur krim dan hazelnutnya. Campur dengan hazelnut ya. Oke, ini kita kocok. Oke, ini sudah jadi ya. 2 krim, simpel banget ya. Ini sudah jadi. Kemudian kita tinggal finishingnya ya. Kita langsung finishing. Oke, ini krimnya sudah jadi dua-duanya, yang cheese frosting, kemudian yang ini juga yang tadi cheese frosting dicampur dengan Nuko-Maltin spread ya, yang ada hazelnutnya sudah jadi juga. Sekarang kita mau masukin ke piping bag atau plastik segitiga. Oke, satu lagi yang choco hazelnut cheese cream. Ini enak banget ini ya. Ini pakai
Oke, ini sudah kita siapkan krim. Sekarang saya akan menyiapkan wadahnya. Ini saya menggunakan kotak dessert box. Ini bisa didapat di toko-toko bahan kue juga sudah tersedia. Kemudian saya juga ada yang sudah jadi sponge cake-nya. Oke, gimana cara finishing ya? Yang pertama saya mau bikin yang red velvet terlebih dahulu ya. Ini bawahnya saya sudah kasih lapisan sponge cake red velvet ya. Sudut-sudutnya terlebih dahulu ya, sudut-sudutnya. Biar nanti terlihat lebih cantik. Oke, baru tengahnya. Nah, ini jangan terlalu banyak karena kita mau pakai 3 lapis. Oke, sudah ya. Kemudian lapis kedua. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Pinggirnya dulu. Oke, kemudian lapisan terakhir ya, bebas ya, ini mau 2 lapis, mau 3 lapis juga bisa ya. Oke, udah ya. Ini saya mau pakai sendok saja, nggak usah terlalu rata juga nggak apa-apa, karena nanti ini atasnya saya mau kasih taburan dari bolu si red velvet ya. Nah, di sini nanti ya teman-teman juga kalau ada sisa potongan-potongannya jangan dibuang ya, jangan dibuang. Dan ini tadi saya sudah, dia agak kering ya, saya sudah panaskan tapi dengan tidak menggunakan api ya. Jadi habis ngopen masih ada panasnya, saya masukkan sisa-sisa bolunya ya. Ini yang saya akan tabur di atasnya ya. Ini biar lebih bagus ya. Ini buatnya sangat simpel banget ya. Ini cocok banget buat sahabat Mero ya yang mau usaha online nih. Variasi yang kedua. Oke, ini yang kedua ya. Triple Choco. Di sini saya menggunakan sponge black forest atau sponge coklat juga boleh ya. Nah, ini yang lapisan pertama. Saya mau pakai Nokomaltin Crunchy. Ya. Ini saya sudah masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Ini pinggirnya terlebih dahulu. Ini enak banget ya, Nokomaltin Crunchy ya. Ada coklat, hazelnut, dan crunchy ya. Ini kalau untuk anak-anak ini pasti seneng banget ya. Kemudian lapisan yang kedua ya. Oke, kemudian saya masukkan yang cheese frostingnya sama dari pinggir. Yang terpenting ya, krimnya ini jangan terlalu kaku. Oke, kemudian lapisan yang bolu yang terakhir. Oke, ini sudah. Kemudian cheese frosting. Jangan terlalu penuh ya, karena nanti atasnya masih mau dikasih dip glaze ya, disiram di atasnya. Ini juga kita ratakan ya. Oke, yang terakhir. Nah, Miracle Dip Glaze jam ini kalau kita untuk siram di atasnya atau sebagai pengganti coklat ganas ya, ini harus ditambahkan dengan salad oil atau minyak sayur ya. Penambahannya adalah 35 sampai dengan 40%.
atau tergantung dengan tingkat kebutuhan sahabat Mero ya. Misalkan saya mau agak sedikit kental, berarti saya kurangi jadi 30 atau jadi 25 minyaknya jadi agak kental, boleh. Nah ini juga bisa untuk spread roti tawar ya, jadi karena ada teksturnya adalah lebih padat, bisa juga buat spread di bulu-bulung ya. Ini sudah saya campur dengan selat oil ya, atau minyak sayur. Sudah saya mau tuang di piping bag karena supaya gampang ya. Ini nanti langsung disiram. Ini akan tutup. Oke, nah, keren. Simpel kan? Oke, tadi kita akan review dulu ya. Ini hari ini kita menggunakan 4 produk ini ya. Oke, saya akan review yang pertama. Tadi kita sudah membuat cheese frosting ya. Cheese frostingnya tadi kita menggunakan cheese filling 8000. Kemudian untuk yang triple choco ya, triple choco tadi yang lapisan bawahnya di atas bolu yang bawah ya. Lapisan pertama kita menggunakan Nucomaltin Crunchy ya. Lapisan yang ketiga di atas bolu ketiga ya. Di sini adalah Choco Hazelnut Cheese Cream ya. Cheese frostingnya Red Velvet ya. Dicampur dengan nih Nucomaltin Spread ya, ini Hazelnut Choco Spread ya ini. Oke, yang terakhir di atasnya. Nah, di atasnya itu kita di sini menggunakan Mercolet Deep Glaze ya. Mercolet Deep Glaze Duck. Nah, ini adalah 4 produk unggulan dari PT Mero Sekawan Jaya ya. Oke, materi hari ini sudah selesai ya. Demikian materi kita hari ini. Selamat mencoba, semoga tidak gagal ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, atau sahabat Mero, follow akun sosial medianya Mero ya, yaitu IG-nya adalah mero.baking ya. Kemudian ada juga FB-nya Mero Medsos ya. Dan ada juga YouTube-nya ya, kalau misalkan teman-teman mau lihat tutorial cara membuat aneka cake ya, bisa lihat di YouTube-nya yaitu Mero Baking ya. Terima kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan. Kasih mampu membalut segala bentuk luka. Dengan kasih pula kita melayani Tuhan dan sesama. Kasih tak sekedar kata-kata sempurna, adalah judul pujian penutup untuk mengakhiri persekutuan online di Mero. Penatua Erma akan menutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih Ibu-Ibu sudah menyaksikan Lilin Penolong. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus Kasih
Mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pengorbananmu ya Kristus di kayu salib merupakan tanda cinta kasih-Mu kepada kami umat manusia. Kami bersyukur untuk kasih yang begitu besar yang boleh kami rasakan atas pengorbanan-Mu bagi kami semua umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur untuk kasih yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami pun bersyukur untuk teladan kasih yang boleh kami lihat dari Dorcas. Kiranya ya Tuhan, kami pun dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan melakukan kasih di dalam setiap tindakan nyata kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami pun dapat Engkau utus untuk terus di tengah-tengah kehidupan ini menebarkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih itu tidak hanya sebatas kata-kata atau sebatas teori semata, tetapi kasih itu dapat kami wujudkan dalam tindakan nyata kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun mau berdoa bagi setiap anggota dan juga simpatisan di Komisi Wanita GKI Gading Serpong ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Biarlah dimanapun kami berada, dimanapun kami saat ini hadir, kami dapat terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami dapat membagikan kasih kepada orang-orang lain. Kami pun juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat, untuk anggota jemaat dan juga simpatisan dari Komisi Wanita yang berulang tahun di bulan Februari. Kami mau berdoa kepadamu, kiranya ya Tuhan Engkau yang selalu memberkati bagi ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari. Ketika Tuhan menghantarkan para ibu-ibu ini untuk menapaki usia yang sebelumnya, maka kami percaya di usia yang baru ini, di pertambahan usia ini, Tuhan pun akan selalu menyertai, Tuhan pun akan selalu memberkati. Terima kasih untuk anugerah pertambahan usia dari Engkau. Biarlah hikmat, kebijaksanaan selalu mengiringi setiap perjalanan para ibu-ibu agar terus dapat memancarkan cinta kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang dilakukan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk rekan-rekan kami yang sedang terbaring lemah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kepulihan. Ketika pada saat ini mungkin ada yang sedang proses pemulihan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap proses, setiap obat-obatan, biar semuanya dapat menjadi cara agar saudara-saudara kami ini dapat pulih kembali. Berkati juga keluarga yang senantiasa hadir dan menemani, biarlah melalui keluarga yang mendukung, para saudara-saudara kami, ibu-ibu kami yang terkasih ini dapat diberikan kepulihan dan dapat semangat untuk bisa terus pulih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan yang selalu hadir di dalam keluarga kami, Tuhan terus yang menjadi kepala di dalam rumah kami, dan kami pun di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, kiranya dapat terus memuliakan nama-Mu. Dan kami pada saat ini ya Tuhan mau berdoa juga untuk keadaan bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan, jagalah kami selalu, lindungilah kami selalu, dan jauhkanlah kami dari segala virus-virus ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk distribusi vaksin, kiranya Tuhan yang memberikan kelancaran, biar distribusi dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga aman. Tuhan yang juga menjaga, Tuhan yang selalu memberkati pemerintah kami di dalam membuat sebuah keputusan ataupun mengatur setiap hal di dalam bangsa ini. Inilah ya Tuhan setiap doa dan permohonan kami, dan kiranya cinta kasih dari Allah Bapa dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, dan memampukan kita untuk dapat membagikan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Shalom ibu-ibu terkasih, saat ini kita akan mendengarkan Warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong edisi bulan Februari 2021. Warta pertama, kelompok kecil bagi mentor pembahasan materi bab 10 akan diadakan pada Jumat 26 Februari 2021 pukul 15.30 sampai 17.30 WIB. Tema Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Pembicara Bapak Hadi Kristianta. Mohon para mentor mempersiapkan diri untuk dapat mengikutinya. Warta kedua, Lilin Penolong KDW di bulan Maret. Tema Penebusannya Selamatkanku. Hari dan tanggal Kamis 25 Maret 2021. Pukul 10 WIB. Pembicara Saudara Hebron Winter Pemasela. Mari bersama segenap jemaat wanita untuk dapat mengikutinya melalui online. Demikian Warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua.